wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Jacinda Nazmatus Sofa dengan NIM 22120052. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan implementasi kurikulum dengan proses pengembangan kurikulum beserta faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama adalah keterkaitan implementasi kurikulum dengan proses pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Omar Hamalik dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum, kurikulum merupakan suatu program yang disediakan hanya untuk siswa. Program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar tujuannya untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki dari pendidikan nasional. Proses pengembangan kurikulum mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya, pengembangan kurikulum diartikan sebagai suatu proses. Maka, dalam pelaksanaannya terdiri beberapa langkah yang harus dilakukan sebagaimana yang digambarkan oleh Hasan tahun 2002 yang dikutip oleh Muhaimin dalam card berikut ini. Baik teman-teman, silahkan lihat card yang ada di samping menggambarkan proses pengembangan kurikulum mulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Dalam perencanaan kurikulum dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program. Dan ide tersebut dikembangkan rancangan program dalam bentuk dokumen seperti format silabus. Rancangan tersebut dikembangkan kembali dalam bentuk rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti RPP atau SAP. Setelah semuanya terbentuk, tersebut harus diterapkan kemudian dievaluasi sehingga dapat diketahui tingkat efektivitasnya. Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh bekal untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya. Baik, selanjutnya, Mulyasa pada tahun 2010 menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Miller and Seller 1985 menyatakan bahwa implementasi kurikulum yang mempunyai makna bahwa implementasi diidentifikasikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, Saylor 1981 menyatakan bahwa implementasi kurikulum yang mempunyai makna bahwa pembelajaran merupakan implementasi kurikulum sebagai rencana. Umumnya tidak selalu berkaitan dengan pembelajaran yang melibatkan siswa, tetapi juga interaksi guru dengan lingkungan pendidikan. Baik, berdasarkan ketiga pendapat yang ada di atas, maka implementasi kurikulum dapat didefinisikan sebagai aktualisasi dari kurikulum sebagai rencana. Aktualisasi di sini dimakna sebagai proses mengajar yang dilakukan guru dan proses belajar yang dilakukan oleh siswa di dalam atau di luar kelas dalam konteks belajar. Dengan demikian, implementasi kurikulum merupakan hasil terjemahan guru terhadap kurikulum kompetensi dasar yang dijabarkan ke dalam silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai rencana tertulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum.
Yang pertama, karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru, suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, pemaparan, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengguna kurikulum di lapangan. Yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Dari ketiga faktor di atas, yang mempunyai pengaruh besar dalam implementasi kurikulum adalah seorang guru. Peran guru dalam pembelajaran menurut Sanjaya tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Sumber belajar. 2. Fasilitator. 3. Demonstrator. 4. Pengelola. 5. Motivator. 6. Pembimbing. Dan 7. Evaluator. Sebagai fasilitator, guru berperan untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan media dan sumber belajar. Sebagai manajer pembelajaran, guru juga sangat berperan dalam menciptakan suasana atau iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelola kelas yang baik, peran sebagai demonstrator dapat ditunjukkan dengan penampilan guru yang menjadi acuan dan contoh bagi seorang siswa. Sebagai administrator, guru memungsikan pengguna dokumentasi dan data siswa untuk keperluan pembinaan dan bimbingan. Sebagai organisator, peran yang diharapkan pada guru dalam mengorganisasi siswa baik secara kelompok maupun individual sehingga tetap terjaga keharmonisan di antara siswa. Guru sebagai evaluator harus memiliki kemampuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada masing-masing siswa dan kelompok siswa, serta mampu menggunakannya sebagai alat untuk penentuan tindak lanjut. Tapi menurut saya, yang sangat berpengaruh besar dalam implementasi kurikulum bukan hanya seorang guru, tapi fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Sekolah punya sarana dan prasarana apa yang bisa dipakai oleh siswa atau seorang murid. Ya. Kalau di sini saya melihat, menurut Sanjaya tahun 2009, guru sebagai fasilitator berperan untuk memudahkan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan media dan sumber belajar. Penggunaan media, tidak mungkin dong bahwasannya kalau murid belajar kepada guru memakai medianya guru. Tidak mungkin, tapi fasilitas dan sarana prasarana yang di sekolah itu harus memiliki komputer atau laptop. Agar apa? Agar bisa dipakai untuk pembelajaran seorang murid, penggunaan media dan sumber belajarnya bisa dicari dari fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, sebagai manajer pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan suasana atau iklim belajar memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Nah, itu dilihat dari gurunya. Bagaimana ia cara mengajar, bagaimana ia cara merespon seorang murid agar ketika dia belajar, ketika dia mendengarkan atau ketika dia sedang memperhatikan guru yang menjelaskan, dia terasa nyaman dan terasa masuk apa pembelajaran yang sudah diberikan oleh seorang guru. Selanjutnya, peran sebagai demonstrator dapat ditunjukkan dengan penampilan guru yang menjadi acuan bagi siswa. Memang, karena guru itu yang dilihat oleh siswa, seperti pakaiannya, tutur bicaranya, cara sopan santunnya terhadap siapapun, terhadap wali murid maupun terhadap siswanya, itu dilihat penting sama siswa. Karena apa? Ketika
kita melakukan hal yang tidak baik atau hal yang tidak bagus dilihat oleh seorang siswa, kemungkinan seorang siswa itu bisa mencontoh dari seorang guru. Ya, contohnya ketika seorang guru berkata kasar, nah kemungkinan si siswa pun merangkum apa yang sudah dilihat oleh dia dan akan dia terapkan gitu. Jadi mengapa guru itu penampilannya harus baik, tutur katanya harus baik? Karena seorang guru adalah pacuan atau contoh untuk siswa-siswinya. Selanjutnya, guru sebagai administrator yaitu pengguna dokumentasi dan data siswa untuk keperluan pembinaan dan bimbingan. Nah, data siswa juga seorang guru harus punya. Ya, data siswa. Contohnya, ya, kayak administrasi siswa. Itu harus ada. Seorang guru harus memegang. Karena apa? Dia harus tahu karakteristik orang ini seperti apa, keluarganya seperti apa, agar kita sebagai guru bisa memahami seorang siswa itu seperti apa, agar kita mudah cara membina dia dan membimbing dia karena kita memiliki data tersebut atau administrasi seorang siswa. Selanjutnya, guru sebagai evaluator harus memiliki kemampuan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran pada masing-masing siswa dan kelompok siswa. Nah, di sini guru harus bisa menjadi evaluasi atau evaluator, harus memiliki kemampuan untuk mengukur capaian. Nah, untuk apa guru harus sebagai evaluator? Karena masing-masing siswa, masing-masing murid itu pembelajarannya dan daya tangkapnya pun berbeda-beda. Nah, dari situ, dari evaluator ini atau guru yang sebagai evaluator ini bisa mengukur capaian siswa tersebut. Di siswa A dan siswa A capaiannya seperti ini, siswa B capaiannya pun sama seperti ini, capaian pembelajarannya. Karena masing-masing siswa memiliki perbedaan, tidak baik. Mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.